Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah wawasan pendidikan akan presentasikan materi mengenai sistem AMONG. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nimade Yunita Putri Pratiwi, yang kedua Komang Ayu Tisna Dewi, dan yang ketiga yaitu saya sendiri Imade Arta Mulyasa. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai definisi dari sistem AMONG. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui pengertian dari pendidikan itu sendiri. Yang dimana pendidikan merupakan hal yang akan menentukan kelanjutan negara kita, karena dalam pendidikan terdapat para generasi muda yang akan mengisi kemerdekaan di masa yang akan datang. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti atau kekuatan batin atau karakter, lalu pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke definisi dari sistem AMONG itu sendiri, yang dimana sistem AMONG merupakan sistem pendidikan yang telah dirancangkan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. AMONG sendiri memiliki pengertian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Yang dimana dalam sistem AMONG ini terdapat pelaksana AMONG yang disebut dengan PAMONG, yaitu seorang yang mendidik anak, atau dalam bahasa Jawa disebut dengan momong. Tujuan dari sistem AMONG ini sendiri adalah untuk membangun anak didik yang beriman dan bertakwa, merdeka lahir batin, berbudi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani rohani, agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air serta manusia pada umumnya. Sistem AMONG memberikan ciri jiwa merdeka. Jadi, jika mengajar dengan menggunakan sistem AMONG, yang pertama harus ditumbuhkan adalah mengenalkan, menanamkan, dan mewujudkan jiwa merdeka tersebut. Dengan jiwa merdeka, kreativitas dan imajinasi siswa akan muncul dan kelak akan menjadi bekal untuk membangun negara Indonesia. Maka dari itu, dalam pelaksanaan sistem AMONG, hukuman disiplin seperti paksaan ataupun kekerasan sangatlah diharamkan, karena hal itu akan menghilangkan jiwa merdeka dari anak itu. Sistem AMONG sendiri dilaksanakan secara tut uri handayani, maka dari itu dalam pengoreksian perilaku anak haruslah didasari dengan rasa kasih sayang. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Konsep sistem AMONG. Konsep pendidikan menurut ajaran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu tuturi handayani. Tuturi merupakan perilaku pamong yang sifatnya memberi kebebasan kepada siswa untuk berbuat sesuatu sesuai dengan norma-norma yang wajar dan tidak merugikan siapapun. Tetapi kalau pelaksanaan kebebasan siswa itu ternyata menyimpang dari ketentuan yang seharusnya hingga merugikan pihak lain atau diri sendiri, maka pamong harus bersikap handayani, yakni mempengaruhi dengan daya kekuatannya kalau perlu dengan paksaan dan kekerasan apabila kebebasan yang diberikan itu dipergunakan untuk menyeleweng dan akan membahayakan diri. Yang kedua yaitu tripusat pendidikan atau trisentral pendidikan. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama di lingkungan keluarga yang disebut dengan pendidikan informal. Yang kedua yaitu di lingkungan sekolah atau perguruan yang disebut dengan pendidikan formal. Yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat yang disebut dengan pendidikan non formal. Dan yang terakhir yaitu tringgo. Bagian-bagiannya yaitu ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa terhadap segala ajaran hidup, cita-cita yang kita anut diperlukan kesadaran dan kesungguhan pelaksanaannya. Tahu dan mengerti saja tidak cukup. Kalau tidak merasakan, menyadari, dan tidak ada artinya kalau tidak melaksanakan dan tidak memperjuangkannya. Selanjutnya yaitu prinsip pendidikan sistem AMONG. Taman siswa mempunyai trilogi kepemimpinan yang digunakan para pemimpin, yaitu yang pertama, tuturi handayani, yang terdiri dari kata tuturi yang artinya mengikuti dari belakang, dan handayani yang berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Jadi, tuturi handayani adalah seseorang yang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Yang kedua yaitu ingmadio mangun karso. Terdiri dari kata ingmadio yang artinya di tengah-tengah, bangun berarti membangkitkan, dan karso yang berarti kemauan atau niat. Jadi, makna dari ingmadio mangun karso adalah seseorang di tengah kesibukannya juga harus mampu membangkitkan semangat. Dan yang ketiga yaitu ingarso suntelodo, yang terdiri dari kata ingarso yang artinya di depan atau di muka, sun yang berasal dari kata insun yang berarti saya atau kamu, dan rilodo yang berarti teladan.
Jadi, makna dari Ingarso Sendolodo adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi, secara tersirat, Ingarso Sendolodo, Ing Madio Mangunkusumo, dan Tutwuri Handayani berarti figur seseorang yang baik, yaitu di samping menjadi panutan, tetapi juga harus mampu membangkitkan semangat dan memberikan dorongan dari belakang agar orang-orang di sekitarnya dapat merasakan situasi yang baik dan bersahabat, sehingga kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat. Materi berikutnya yaitu implementasi terhadap sistem Among di Indonesia. Guru sebagai orang kunci dalam penerapan sistem Among, karena keberhasilan penerapan sistem Among di sekolah tergantung dari guru di sekolah tersebut. Guru walaupun hanya menuntun, akan tetapi besar manfaatnya bagi hidup tumbuhnya anak. Tutwuri Handayani juga bermakna mengembangkan potensi daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Dalam hal ini, anak dapat diarahkan pada pembelajaran yang kreatif untuk menciptakan suatu produk hasil pembelajaran. Guru hendaknya melakukan analisis pada mata pelajaran tertentu yang dapat mengembangkan kreativitas siswa. Tujuannya adalah agar anak didik mampu mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan kodratnya tanpa paksaan, hukuman, dan ketertiban dengan disiplin pribadi atau swadisiplin. Dalam melaksanakan sistem Among, guru sebagai pamong hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pamong harus berpegang pada kemampuan dasar anak didik menurut teori dasar Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pamong harus berpegang bahwa setiap anak didik memiliki potensi sesuai dengan garis kodratnya. Yang ketiga, pamong harus memberi kesempatan seluas-luasnya dan dorongan kepada anak didik untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan perbuatannya. Yang keempat, pembinaan anak didik harus berdasarkan atas kemauan sendiri, pemahaman, dan usaha sendiri. Yang kelima, pamong mengupayakan atau memfasilitasi agar pembinaan mengarah kepada kemampuan anak didik untuk mengolah hasil temuannya. Peran pamong menurut pandangan Ki Hajar Dewantara sangat mulia karena semua aktivitas pamong difokuskan untuk kepentingan pengoptimalan potensi yang ada pada diri anak didik. Harapan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah dengan semboyan Tutwuri Handayani juga bermakna mengembangkan potensi daya cipta, daya rasa, dan daya karsa anak didik secara seimbang sesuai garis kodratnya. Tujuannya adalah agar anak didik menjadi manusia yang makarya secara merdeka dan bermanfaat dalam kehidupan bersama. Manunggaling cipta, rasa, dan karsa ambabar karya. Mengembangkan daya cipta berarti mengembangkan cara berpikir ilmiah secara kritis, kreatif, dan mandiri. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun penyampaian materi, dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.